Hari ini kita mau bahas soal BRI lagi. Sahamnya kemarin sempat turun hampir 50%. Kita juga udah banyak bilang kalau kita mau masuk banyak itu tunggu deket harga right issue. Bulan Januari, laporan bulanan keluar, labanya drop banyak. Itu orang pada takut banget, fear-nya pada gila-gilaan, orang pada jualan. Laba BRI kemarin tuh laba pakai steroid. Berapa yang mereka mau tulis sebagai kerugian, itu sebenarnya quote-unquote bisa sedikit diatur. Dan kita juga nggak bisa bilang Januari ini pasti yang terburuk, belum tentu loh. Ya. Bisa jadi Februari. Halo teman-teman, welcome back to chatting ya. Hari ini kita mau bahas soal BRI lagi. Mumpung lagi rame dan banyak banget yang nanya ya mengenai BRI. Kenapa banyak yang nanya ya? Karena sahamnya kemarin sempat turun hampir 50%. Dari tertingginya 6.400, kemarin sempat turun sampai 3.360. Gitu ya. Kita kan udah bahas BRI dari di bawah 4.000 gitu kan, dan kita di internal sama member kita juga udah banyak bilang kalau kita mau masuk banyak itu tunggu deket harga right issue, dimana right issue 2021 kemarin tuh di harga 3.400 gitu. Jadi dan kita sempat call ya pagi-pagi waktu mereka habis rilis laporan keuangan Januari. Jumat paginya kan kita udah call nih, udah persiapan sama member, udah aba-aba lah ya. Tiba-tiba waktu buka market turun, Jumat sendiri aja turun 10% kurang lebih gitu ya. Dan harusnya kalau yang peka banyak yang masuk di situ, termasuk kita sendiri juga banyak masuk di sekitar 3-4 ke bawah lah ya. Dan hari ini tanggal kita syuting tanggal 7 Maret itu udah naik rebound ya, udah rebound naik 15% dari bottomnya kemarin gitu. Nah, mungkin boleh ceritain Jo, kira-kira kenapa sih saham BRI bisa turun sampai sedalam itu? Oke, pas kita ngomongin BRI ya, laporan keuangan BRI itu kan memang baru keluar. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu konteksnya, itu laporan keuangan itu baru keluar di Kamis malam atau Jumat pagi sih lupa. Kayak Kamis malam itu memang kalau kita lihat secara bulanan itu labanya turun banyak. Ya, labanya turun banyak. Mungkin secara rata-rata ya, satu bulan BRI itu bisa cetak laba 5T mungkin kurang lebih 5 triliun. Berarti kalau kita kali 12 setahun kurang lebih 60 triliun laba bersihnya. Plus minus ya, 4-5T. Nah, tapi di bulan Januari kemarin itu laba bersihnya itu cuma 2 triliun. Artinya drop mungkin 50% kurang lebih. Ya kalau kita annualize 2 triliun, kita kali 12 bulan berarti kan cuma 24 triliun. Nah, pertanyaannya kenapa net profitnya bisa drop segini banyak? Ini kita ngomongin BRI laporan bulanan yang Bank Ondi ya, belum termasuk yang lainnya. Kalau kita lihat seberapa? Teman-teman bisa lihat di sini. Itu ada impairment-nya. Nah, impairment-nya sendiri itu naik banyak banget. Ya, bisa bilang hampir all time high lah bila kita sempat cek ya. Biasa satu bulan itu mereka impair ya kurang lebih mungkin 3T, sekitar 3T, mentok-mentok banget 4T. Tapi di Januari kemarin mereka impair itu hampir 6 triliun. Dan ini sebenarnya ini bukan pertama kalinya. Ya, tahun lalu di bulan Februari ya, itu juga impair gede banget. Makanya secara bulanan itu di drop. Dan makanya karena pas bulan Januari laporan bulanan keluar, labanya drop banyak. Itu orang pada takut banget, fear-nya pada gila-gilaan, orang pada jualan. Ya kurang lebih I think ya yang bisa men-trigger kejadian kemarin itu pertama. Kedua, kalau kita ngomongin long term itu juga harus sama kredit, Bel. Ya, karena kalau kita lihat secara tahunan ya, rata-rata itu kan Bank BRI bisa nyalurin kredit baru ya setiap tahun mungkin 10%, 11%. Tapi di tahun 2024 kemarin itu mereka cuma nambah 7%, which is cukup jauh ya. Berarti kan drop mungkin bisa 30% nih dari biasa nyalurin 10% tambahan, kemarin cuma drop 7%. Nah, pertanyaannya kenapa? Kok kredit yang baru disalurkan kok numbuhnya nggak gitu banyak? Nah, sekarang coba kita lihat, teman-teman coba lihat aja di kondisi di lapangan ya. Secara lapangan di tahun 2024 sektor apa yang bertumbuh coba, Bil? Ya. Not much sebenarnya, not much. Bahkan kalau kita lihat harga batubara turun banyak. Batubara turun banyak. Properti juga nothing much 2024, nggak banyak penjualan, nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Tapi poinnya adalah kondisi-kondisi di lapangan, real bisnisnya aja itu nggak lagi growing. Jadi BRI sendiri gimana mereka mau nyalurin banyak kalau kondisi di lapangan aja bisnis-bisnis lagi dalam tanda kutip nggak gitu growing. Ya. Jadi kan marketnya makin kecil. Nah mungkin lu boleh tambahin dulu kira-kira kalau menurut lu kenapa sih kok marketnya makin kecil nih? Ya oke. Jadi sebenarnya first things first ya mengenai impairment. Itu mungkin kita harus jelasin lebih simpel buat teman-teman di YouTube yang belum pernah nonton Think Case kan, belum pernah ngobrol sama kita. Dan sebenarnya kita udah ngomongin ini berkali-kali dan kita juga udah warn kalau laba BRI kemarin tuh laba pakai steroid. Nah, kenapa steroid? Karena gini, karena bank itu kan bisnisnya kan ngumpulin deposit, nyalurin kredit, ya kan, bayar bunga ke yang nabung, terima bunga dari yang pinjam. Di tengah-tengahnya kan marginnya mereka dipotong sama kredit macet dan biaya-biaya, jadilah profitnya bank itu berapa. Nah, dan bank itu sebenarnya di tengah-tengah situ kan ada kredit macet, pasti kan. Nah, yang masalahnya yang kredit macet ini
berapa yang mereka mau tulis sebagai kerugian, itu sebenarnya quote unquote bisa sedikit diatur. Bisa diatur alokasinya nih. Oh, Desember nih, supaya tutup buku labanya tetap bagus 60 triliun. Mereka kemarin cadangin lebih sedikit. Di Januari ya mungkin ya karena masih panjang waktunya atau mungkin sisaan dari yang sebelumnya, bahkan juga dari restruktur COVID ya, mereka cadangin lebih banyak, cadangin kerugian gitu. Makanya kalau kita lihat bank itu kita nggak boleh lihat laba yang tertulis di profit and loss, laporan keuangan income statement itu nggak bisa semata-mata itu kita langsung di-set itu adalah laba real. Apalagi cuma lihat 1 bulanan Apalagi cuma 1 bulan. Iya. Gitu. Kita justru harus lihat laporan keuangan itu tahun ke tahun, sequence-nya seperti apa. Gitu. Waktu bank ini lagi kondisi bagus, ekonomi lagi bagus, itu mereka gimana strategi mereka dan gimana mereka tulis di pembukuannya. Gitu kan. Waktu kondisi biasa-biasa, waktu kondisi buruk itu seperti apa. Gitu. Jadi dan uniknya bank itu beda-beda karakternya. Ada bank yang konservatif ya, ketika mereka kasih kredit, mereka tulis cadangan kerugian itu langsung besar di awal. Ada bank yang tengah-tengah. Ada juga bank yang kreditnya udah macet juga dia nggak tulis kerugian. Oh, ada nih kayak ntar di pip sebagai ketawa. Ya kalau even bank BUMN 3 yang besar aja tuh Mandiri, BRI sama BNI itu aja beda-beda karakternya. Gitu. Ada yang lebih konservatif, ada yang cenderung lebih agresif, ada yang kalau tiap kali mau ganti pemimpin baru dibuat bagus, baru ntar habis ganti pemimpin baru cadangin juga ada. Jadi itu yang kita mesti ngerti. Kalau laporan keuangan itu yang penting itu bukan angkanya, tapi relevansi angka tersebut terhadap bisnis model dan korelasi antar akun itu kita harus ngerti. Gitu kan. Banyak orang pikir wah labanya 60T. Apakah benar 60T? Kalau menurut kita ya, terutama gue pribadi, gue ngerasa laba realnya di bawah itu. Karena kan masih banyak NPL yang belum dicatat sebagai kerugian. Gitu. Jadi kita mesti lihat sequence-nya gimana, kredit yang udah mulai telat bayar ada berapa. Misalnya ada, katakanlah misalnya 10%, contoh ya teman-teman ya, ini bukan angka aslinya, misalnya 10% kredit udah telat bayar. Nah, berapa dari 10% itu yang mereka udah catat sebagai kerugian? Karena sisanya itu kan ketika nanti makin memburuk kondisi kreditnya, belum tentu ya bisa jadi membaik ya, tapi kalau misalnya memburuk mereka harus siap-siap masukin itu sebagai cadangan kerugian. Nah, itu secara accounting ya, makanya kenapa bisa ada naik, ada turun labanya in the short term gitu. Makanya kita lihatnya harus agak panjang. Dan yang kedua memang secara kondisi real tadi yang lu udah ceritain Jo, dari lapangan memang susah. Betul ya. Yang kedua dari segi money printing ya M2 money supply itu juga 2 tahun terakhir itu cuma bertambah sekitar 4%. Oke. 4%, Biasanya di atas itu. Dan 4% itu adalah the lowest mungkin kalau nggak salah sekitar 15 tahun terakhir. Gitu. Jadi 4% itu sebenarnya sangat kecil gitu. 2020, 21, 22 itu di atas 10%. Kalau nggak salah belasan persen, mungkin menjelang 2022 agak sedikit turun ya. Nanti angkanya lihat aja lah ya, gue nggak gitu ingat. Tapi yang pasti 2 tahun terakhir itu masing-masing cuma 4% dan itu sekecil sebenarnya. Jadi nggak heran ketika money printingnya sedikit, ya otomatis kan uang beredar nambahnya nggak banyak ya. Gimana kreditnya mau bertumbuh, gimana depositnya mau bertumbuh gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus cari tahu apakah ini masalah yang permanen atau temporary. Gitu. Kita kan udah sempat bahas di beberapa YouTube sebelum ini dan kita pun melakukan hal itu secara investment strategi kita ya. Kalau kita suka tuh buy in bad time. Karena waktu bad time sahamnya tuh anjlok. Gitu. Sell in good time waktu kondisi bagus, jangan kebalik. Gitu. Banyak orang kan suka buy in good time and try to sell in better time gitu kan. Alhasil itu jarang terjadi. Biasanya malah kalau udah good time nggak lama turun. Gitu. Nah, kita suka buy in bad time, sell in good time. Tapi nggak bisa dipungkiri untuk bisa ngelakuin itu, kita harus benar-benar ngerti apa yang kita lakuin. Dan kedua, kita juga harus punya keberanian. Gitu. Karena banyak banget yang waktu turun 10% malah jual. Malah jual atau nggak berani beli. Seninnya langsung naik. Naik 10% lagi Seninnya kurang lebih ya angkanya. That's why kita sebagai investor kita harus benar-benar ngerti apa yang kita lakuin. Kita udah harus tahu di harga berapa nih kita mau beli. Gitu. Apakah kita mau beli 1 kali atau kita mau cicil nih pembelian pertama, kedua, ketiga di harga berapa, dan ketika itu dikasih, ya kalau memang tesisnya tidak ada perubahan atau fear sesaat kayak ini kemarin mungkin Januari credit cost-nya meledak ya. Ya kalau kita tahu itu temporary ya kenapa nggak kita masuk, kita manfaatin peluang harga jatuh itu. Gitu. Dan kita juga nggak bisa bilang Januari ini pasti yang terburuk, belum tentu loh. Bisa jadi Februari masih ada kredit macet yang akan dilebarin. Who knows gitu. Cuma yang penting kita tahu adalah secara fundamental long term nggak bakal kalah
Ya. Gitu. Secara fundamental long term itu nggak banyak yang berubah. Ini kredit macetnya udah ada kok dari kemarin. Maksudnya BRI di harga 4.000 sama BRI di harga 3.400 itu BRI yang sama. Dengan portofolio kredit yang sama. Cuma bedanya waktu di 4.000 mereka belum catat sebagai kerugian. Dan kita udah ingetin berkali-kali kalau ini siap-siap gitu loh. Jangan kaget kalau labanya bank turun. Karena ya kita udah lihat laporan keuangannya kok banyak. Mereka juga clearly state gitu. Cuman banyak orang memang karena mungkin gak mau belajar terlalu dalam atau gak mau ngerti, mereka cuma lihat laba doang. Nah itu mungkin ada laba kan sebenarnya multifaktor lah. Multifaktor. Nah kita mesti ngerti sebenarnya key variable dari bisnis itu apa yang mempengaruhi laba itu. Gitu sih. Nah terus mungkin gue mau nambahin juga ya. I think banyak teman-teman yang penasaran. Pertanyaan gini, tadi kan gue sempat ngomong nih. Oke, kredit disalurin nurun karena akibat money printingnya juga menurun. Nah pertanyaannya banyak yang nanya sih, kenapa nggak money printingnya dinaikin biar kredit yang disalurin bisa naik lagi? Itu kan I think banyak orang concernnya di situ. Maksudnya penasaran. Logiknya adalah kalau kita printing uang lagi lebih banyak, kredit bisa disalurin lebih banyak, bank bisa happy lagi dong. Tapi ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang itu karena ekonomi itu kompleks. Mungkin sebagai cerita sedikit ya, teman-teman bisa lihat itu Indonesia itu di tahun 2025 sendiri itu ada utang jatuh tempo sekitar 800 triliun ya. Di pertengahan Q2 Q3 ini itu bakal jatuh tempo cukup besar. Nah sekarang kalau mereka mau jatuh tempo, mereka kan harus bayar nih, harus keluar uang, ya kan. Ibarat kalau perusahaan ada debt ya, kita pakai analogi lebih gampang, perusahaan ada utang jatuh tempo, dia harus bayar. Pilihannya dua. Ya, mereka bayar pakai uang mereka sendiri dari profit, ya, atau mereka refinance atau right issue, ya kan. Sama juga negara ada utang jatuh tempo, mereka bisa bayar pakai cash flow mereka, which sebenarnya kita rasa ini least likely. Kenapa? Karena untuk program kita sendiri aja pun masih sedikit kekurangan lah bisa dibilang ya, masih butuh defisit lah. Masih defisit lah intinya lah, ya kan. Jadi least likely dari cash flow kita untuk nembak lunasin utang. Sekarang kalau misalnya kita mau refinance, ujung-ujungnya refinance, orang beracunya kemana? Suku bunga. Ya dong, kalau kita mau refinance, orang pasti mau dikasih bunga yang tinggi. Kalau misalnya kita turunin suku bunga, kasih steroid segala macam inflasi, otomatis suku bunga kita kan turun nih. Orang mau refinance gak? Wah nggak mau, maunya bayar, nggak menarik refinance-nya. So kalau mereka mau refinance, mau nggak mau harus maintain suku bunga di level yang tinggi sampai refinance-nya selesai. Nah ini yang membuat makanya kompleks tadi kalau bahasanya, nggak bisa semena-mena langsung kita printing uang biar ekonomi jalan, nggak bisa. Ini utang gimana nih? Ya, jadi kayak Yunani, ya kan? Maksudnya kalau terlalu sembarangan. Ya, dan kalau misalnya right issue ya, which is yang tadi kita bilang printing uang, kebanyakan juga nggak bagus. Ujung-ujung inflasi yang nggak terkontrol. So my point is ketika kita ngomongin sedikit makro ya, terutama di perbankan, so kita jangan expect kreditnya bakal bisa bertumbuh banyak di tahun ini karena sektornya memang lagi challenging. Memang jadi pemerintah nggak gampang. Kalau terlalu mentok kanan salah, mentok kiri juga salah. Jadi kan harus ada yang harus jaga balance. Harus jaga balance ya. Jadi kalau bayangin, teman-teman mungkin penasaran, kenapa nggak langsung turunin suku bunga? Ini utang negara kita gimana? Di satu sisi kalau mereka mau naikin nih, biar refinance cepetan beres, ekonominya melambat lagi, makin susah. So at the end, it's very complicated. Dan memang kalau saya pakai kacamata pemerintah, I think mempertahankan suku bunga itu keputusan yang nggak jelek kok menurut saya. For the meantime ya. For the meantime, sampai let's say refinance udah bisa beres di Q2 Q3 ini. So harapannya setelah udah refinance, nyawanya lebih panjang, baru akan lebih fleksibel. Betul, dan satu sisi juga kalau turunin suku bunga, ya rupiahnya makin lemah lagi, Jo. Di saat rupiah sekarang udah lemah ya dibandingin sama dolar, turun terus rupiah. Jadi itu malah bisa tarik investor asing makin keluar lagi. Karena kan mereka kan ngelihatnya dari kacamata pakai dolar gitu kan. Terutama tergantung negara mereka dari mana lah ya. Cuman kan mostly benchmarknya ke dolar. Nah, jadi sebenarnya sebagai negara, yang negara harus lakuin kalau mau kaya itu ya harus dagangnya ke luar negeri. Gitu kan. Kenapa negara-negara seperti Jepang bisa maju contohnya gitu ya. Ya karena mereka dagangnya ke luar negeri. Jadi kan kalau dagang ke luar negeri untungnya masuk ke negara. Kalau Indonesia yang majority masih di dalam kan cuma tuker-tuker doang sebenarnya. Gitu. Jadi ya PR-nya adalah gimana UMKM ini sebenarnya dan bisnis-bisnis kita yang corporate ya pelan-pelan bisa masuk ke skala internasional. Jadi jual ke luar negeri ya duitnya masuk ke Indonesia kan negaranya makin kaya gitu. Jadi konteks mengenai bayar utang ini ya jatuh tempo ya. Ya, tapi itu kan nggak bisa di-solve secara short term gitu. Secara short term jadi harus ya tadi yang lu ceritain, negara harus jaga balance-nya supaya tetap bisa berjalan dengan baik lah ya ekonomi di sini gitu. Tapi back to the topic to BRI, ya lucunya asing jual, Senin Selasa beli lagi. Iya, Seninnya udah naik lagi dan udah bikin JP Morgan udah bikin rating harus buy kan? Iya kan? Udah bikin rating untuk buy BRI. Jadi ya maksudnya kita kadang-kadang ngelihat banyak investor pemula itu yang wah asing jual kita jual, asing beli kita beli, ya kalah terus lah, kebalik lah. Iya. Kan mereka jual lebih atas, kalian jual di bawah.
mereka beli di bawah, baru kalian beli di atas gitu kan. Jadi ya kita harus benar-benar punya conviction sendiri gitu loh terhadap ini bisnis gimana ya. Kalau memang mau beli di harga segini ya selama tesisnya tidak berubah ya kita beli gitu. Dan ketika kondisi IHSG turun sampai 20%, ada BRI turun sampai 50% kemarin, apalagi ini Maret bagi dividen ya kan, udah mau RUPS dividen ya, kita kesempatan bagus tuh jarang-jarang ada. Ketika ada ya kita harus dorong sekuat tenaga. Itu makanya di Think kan Kosum sering banget bilang kan, untuk jadi investor kita harus punya yang pertama vision to see, kita harus bisa ngelihat. Yang kedua courage to buy. Ya. Ketika kita udah ngeliat tapi kita nggak punya keberanian buat beli ketika dikasih kesempatannya, ya itu juga percuma. Dan yang ketiga itu adalah patience to hold, ya kan, patience to hold, to wait sampai perusahaan ini kembali ke nilai wajarnya, ya, menikmati kita hasil dividennya. Kayak contoh BRI, dulu ke sekarang sahamnya udah naik berapa kali lipat, ya kan. Tapi berapa banyak orang yang masih hold, yang benar-benar menikmati? Nggak banyak, karena kebanyakan investor tuh justru kalah sama dirinya sendiri, gitu kan. Banyak yang kita lihat di luaran sana 3.800 beli, 3.400 jual, sekarang 4.000, gitu. Jadi maksudnya ya kita nggak bilang itu salah atau benar, gitu. Yang penting harus bisa tanggung jawab sama keputusan sendiri, gitu. Kalau kita ya kita mah utilize, harga turun kita manfaatin untuk kita masuk lebih banyak, gitu. Kalau gue pribadi mungkin ada sedikit jokes sih buat teman-teman yang udah ada BRI segala macam, atau mungkin kemarin lagi galau, pokoknya LVL, long term lah, masa pusing ya. Kalau punya persen bagus, enjoy aja, nikmatin dividen aja. Kemarin kalau 3.360 ya, itu kan itu gila sih. Itu berarti kan dividen yield kurang lebih 10%. Kapan lagi? Gila itu. Taruh deposito aja cuma berapa bunganya? Ini 2 kali lipat lebih dari bunga deposito. Bebas pajak lagi kalau di reinvest. Jadi ya kalau udah dividen 10%, anggap ya mau pensiun nih, orang yang misalnya cuma mau beli sekali dan nggak mau analisa terlalu banyak, nggak ada waktu, ya nikmatin dividen 10%. Tahun depan dividen lebih gede kok. Kalau tahun depan misalnya labanya turun karena masih ada impairment dari NPL, ya tahun depan yang lagi juga naik. Ya 10 tahun lagi nggak mungkin lebih kecil daripada sekarang, karena kan uang di print terus. Ketika uang di print, ya bank sebagai darahnya ekonomi itu pasti akan ikut makin besar. Tinggal masalahnya bank mana yang bisa ambil market share. Kalau money printingnya 4%, BRI grow-nya 8%, ya artinya BRI kan ambil share dari bank-bank lain. Gitu. Makanya kita harus lihat semua, termasuk peta persaingannya. Gitu. Dan tendensinya bank yang besar itu makan bank yang kecil. Nah itu, tapi kenapanya nanti teman-teman belajar di Thinkcase lah ya. Dan teman-teman kalau penasaran mau analisa lebih lanjut soal BRI itu, teman-teman gak usah riset capek-capek, karena di bulan ini kita akan launching. Launching Thinkcase Bank BRI. Jadi ya kalau mau analisa kompletnya jadi member. Jadi member bisa nonton semua, bahkan bank-bank Thinkcase pertama itu tuh BDMN. Waktu harganya masih 2.000 tahun 2021. Nah, itu kan. Dan bisa juga ya KBSI ini lengkap semua. Gitu ya, apa yang data-data yang kita ngomong sebenarnya semuanya ada di KBSI ini. Gitu, 500 saham. Ada yang mau tambahin lagi, Jo, mengenai BRI? Enggak sih, I think udah very clear ya. Ya, mungkin kita akan coba kawal kali ya. Mungkin karena kita lihat banyak dari teman-teman yang mungkin beli saham BRI, ya penonton lama kita pasti udah beli. Ya kita coba aja nanti kalau ada laporan keuangan yang anjlok atau yang bagus banget, ya kita coba aja kita cerita di laporan keuangan kuartal 1 lah. Mungkin kan bulan depan harus rilis nih cuannya. Nanti kita akan buat video lagi. Ya, kita akan buat video lagi. Dan teman-teman kalau mau diskusi lebih banyak, ya silakan join di free onboarding group kami. Ya, itu bisa nanya. Tentu ada batasan ya. Kita bisa menjawab pertanyaan yang dari publik maupun dari member, pasti ada batasannya gitu. Tapi kita akan coba jawab sebisa mungkin. Buat teman-teman yang lagi mau jadi member tapi lagi nabung, ya semoga dari cuannya BRI bisa subscribing. Oke. Mungkin itu aja. Thank you and see you di next episode. Bye.